Halo, apa kabar? Coba deh bayangin, Anda bisa ngobrol sama mesin di pabrik dan mereka tuh ngerti persis apa yang Anda mau. Nah, itulah masa depan yang lagi kita hadapi sekarang. Hari ini, kita bakal kupas tuntas buku yang kasih kita kuncinya. AI aplikatif, prompt engineering bagi mahasiswa teknik industri. Ini bukan sekedar buku biasa loh, ini tuh kayak peta jalan buat merevolusi cara kita berpikir sebagai seorang insinyur. Oke, kita langsung aja ya ke intinya. AI generatif, sebut saja seperti GPT, Claude, atau Gemini, itu bukan lagi fiksi ilmiah. Mereka ini sekarang jadi alat yang benar-benar mengubah cara kerja di pabrik, di rantai pasok, ya di seluruh lanskap industri. Pertanyaannya sekarang, skill set teknik industri yang kita punya emang udah cukup buat menghadapi gelombang perubahan ini? Perubahan ini tuh menuntut kita lebih dari sekedar paham proses manufaktur atau optimasi biasa. Ada satu kompetensi baru yang muncul dan jadi pembeda utama. Keahlian inilah yang bakal misahin mana insinyur yang cuma ikut-ikutan aja dan mana yang justru jadi pemimpin inovasi. Dan keahlian kunci itu adalah prompt engineering. Inilah jembatan yang menghubungkan potensi luar biasa dari AI dengan aplikasi nyata yang bisa memecahkan masalah-masalah paling rumit di industri. Nah, buku ini tuh hadir sebagai jawaban langsung atas kebutuhan itu. Anggap aja ini semacam panduan yang dirancang khusus buat mengubah mahasiswa dan para praktisi teknik industri dari yang tadinya cuma pengguna pasif, jadi ahli yang benar-benar bisa manfaatin kekuatan AI secara maksimal. Jadi, poin krusialnya tuh ada di sini. Persis seperti yang ditekankan di kata pengantar buku ini. Kita boleh aja punya AI paling canggih sedunia, tapi itu tuh kayak punya mobil sport super kencang, tapi nggak ada setirnya. Tanpa kemampuan ngasih instruksi yang pas dan detail, potensi penuhnya ya tetap terkunci. Itulah inti dari prompt engineering. Kalau disederhanain, prompt engineering itu seni dan ilmu cara kita ngobrol sama AI. Ini soal gimana kita merumuskan perintah yang jelas, ngasih konteks yang relevan, supaya si AI ini bisa berfungsi kayak asisten ahli yang beneran paham dan bisa nyelesain masalah spesifik di dunia teknik industri. Baik, sekarang mari kita coba bongkar sedikit ya. Kita lihat perangkat apa aja sih yang sebenarnya ditawarin buku ini. Soalnya ini bukan cuma soal apa itu prompt engineering, tapi yang lebih penting, gimana cara nerapinya secara sistematis biar dapat hasil yang nyata. Dasar dari semua ini adalah paham anatomi sebuah prompt. Nah, buku ini ngejelasinnya jadi dua komponen utama. Pertama, instruksi. Perintah yang to the point, kayak analisis data produksi ini. Tapi yang kedua, nah disinilah keajaibannya, yaitu konteks. Disinilah kita nambahin info kayak, oh tapi pertimbangan jadwal maintenance mesin minggu lalu dan target output kuartal ini ya. Konteks inilah yang mengubah AI dari sekedar kalkulator jadi seorang konsultan. Dan yang bikin buku ini berharga banget buat mahasiswa teknik industri adalah cakupannya yang luas. Ini semua bukan teori abstrak. Mau Anda lagi ngurusin manajemen rantai pasok atau keselamatan kerja, buku ini langsung nunjukin cara menerapkan teknik-tekniknya. Benar-benar jembatan dari ruang kelas ke lantai produksi. Gak cuma dasarnya aja, buku ini juga ngajak kita naik level. Ada teknik kayak role prompting, di mana kita minta AI buat bertindak sebagai ahli optimisasi proses misalnya. Ini bisa secara dramatis ngubah kualitas hasilnya. Atau iterative refinement, yang intinya adalah seni menyempurnakan prompt kita berulang-ulang biar dapat hasil yang jauh lebih akurat dan mendalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih dampak nyata dari penerapan semua ini di dunia kerja? Buku ini menyajikan studi kasus dengan data yang, meyakinkan banget. Yuk kita lihat beberapa angkanya, karena angka-angka ini benar-benar nunjukin kekuatannya. Coba bayangin ini, dengan menerapkan analisis data pakai prompt yang dirancang dengan baik, salah satu studi kasus di buku ini nunjukin penurunan tingkat cacat produk sampai 37%. Itu bukan perbaikan kecil-kecilan loh, itu dampak langsung ke kualitas, ke limbah, dan yang paling penting, ke profit perusahaan. Lihat angka ini, 32%. Sebanyak itulah downtime mesin waktu henti yang mahal itu bisa berkurang dengan adanya asisten virtual AI buat bantu operator. Buat pabrik manapun, setiap menit downtime itu kan artinya buang-buang uang. Menguranginya sampai sepertiga, itu efisiensi operasionalnya luar biasa besar. Dan grafik ini nunjukin gambaran besarnya dengan sangat jelas. Metrik kunci di industri, Overall Equipment Effectiveness atau OEE, gampangnya ini tuh kayak nilai rapor buat seberapa produktif mesin Anda, naik dari 65% jadi 78%. Ini bukti nyata gimana prompt engineering yang efektif bisa ningkatin produktivitas aset pabrik secara keseluruhan.
Biar makin kredibel, buku ini juga merujuk ke penelitian beneran. Contohnya, teknik iterative refinement yang tadi kita sebutin, ternyata secara akademis terbukti bisa ningkatin kualitas dokumen teknis, kayak SOP gitu, sebesar 40%. Ini penting banget. Dokumen yang lebih jelas artinya lebih sedikit kesalahan operator, pelatihan jadi lebih cepat, dan operasional lebih aman. Nah, setelah lihat semua ini, pertanyaannya jadi balik lagi ke kita masing-masing. Apakah kita siap untuk jadi bagian dari masa depan industri ini? Jadi, kesimpulannya begini, AI aplikatif ini bukan sekedar buku teks. Ini adalah sebuah toolkit, sebuah panduan praktis yang ngasih kita, para mahasiswa dan insinyur muda, skill untuk jadi arsitek industri masa depan. Orang-orang yang bisa merancang, mengelola, dan mengoptimalkan sistem cerdas di era digital ini. Analisis kita hari ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Dengan alat dan pengetahuan ini di tangan Anda, inovasi apa yang bakal Anda ciptakan? Gimana caranya Anda akan pakai AI untuk membangun pabrik yang lebih cerdas, rantai pasok yang lebih efisien, atau proses yang lebih berkelanjutan? Masa depan itu nggak terjadi gitu aja. Masa depan itu dibangun. Dan yang akan membangunnya adalah para insinyur yang menguasai teknologi ini. Terima kasih sudah menyimak.